COVID-19 di hari Kamis 11 November tepatnya, dan waktu itu langsung dirawat ya di sini hingga akhir hayatnya. Jadi dan ada penurunan kondisi, maksudnya masuk ICU jadinya, dan dapat penanganan ventilator dari hari Jumat. Ya sekeluarga kabarnya. Jadi pertama memang Mas Ben dan istri Mbak Pauline Endang, kemudian belakangan anaknya. Nah, setelah beberapa hari akhirnya dirawat, tapi per hari ini menurut kabar barusan saya terima sudah negatif istri dan anaknya. Kaget, nggak percaya. Terus kebetulan saya baru landing tadi dari pesawat dari Solo. Kemudian saya buka HP, berita benar-benar sangat ini sekali, merasa kehilangan sangat besar. Dunia musik Indonesia benar-benar kehilangan seorang tokoh yang jujur saya akan katakan sulit tergantikan. Dan saat ini pun wartawan-wartawan senior musik pun banyak belajar dari beliau dan mengikuti jejak beliau. Dan Mas Ben, selamat jalan Mas Ben. Saya sempat tinggal bersama di rumahnya bersama Mbak Endang, juga Aldo, dan bukan saya saja yang pernah tinggal di rumahnya. Banyak musisi-musisi yang diorbitkan oleh beliau, termasuk saya salah satu yang diorbitkan sama beliau. Dan disitulah kami ditempa, kemudian diberi pengetahuan musik, dan selalu kepada setiap seniman dan musisi dan penyanyi lainnya, semuanya dia hanya berkata terus, maju terus, buat album, eksis di musik. Itu yang dia pesankan selalu kepada kita semuanya. Kemarin kita WA call sempat, ini video call, masih di rumah sakit. Beliau berpesan, saya nggak apa-apa, doain aja, saya doakan saja, saya nggak apa-apa, saya hanya minta doa. Gitu. Ada firasat karena waktu itu ada dari teman saya, Mas Kadri Muhammad, dia WA saya, kemudian dia mengatakan ada kabar dari dokter Fatmawati, temannya Kadri juga, itu bahwa saturasinya sudah menurun. Di situ saya hanya bisa berdoa. Dan waktu itu kemarin saat itu saya ada di Solo. Tidak ya, tidak ada alat-alat bantu belum, yang... tapi sudah besoknya dikasih alat bantu. Besoknya dikasih alat bantu udah nggak bisa. Untuk Mbak Endang, adikku Aldo, yang sabar, kuat, semuanya ikut berdoa. Saya yakin Mas Ben adalah orang yang baik, orang yang sangat baik, dan akan diterima di sisinya.
Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Bahwa Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan mulia. Amin. Semoga tuntung hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Amin. Silakan bagi keluarga dan mayat yang dikagumi. Semua kerabat yang selalu tidak pernah putus mendoakan Mas Ben selama sakit. Amin. Dan memberikan dukungan apapun selama beliau sakit. Dan ternyata Tuhan lebih sayang kepada Mas Ben karena usahanya sudah luar biasa. Semua sahabat kerabat berupaya untuk yang terbaik untuk Mas Ben. Namun Tuhan ternyata lebih sayang. Saya mengucapkan terima kasih atas semuanya. Semoga Mas Ben bahagia di sana. Amin. Dan kita semua tetap menjadi sahabatnya walaupun Amin. Mas Ben sudah secara fisik tidak hadir. Tapi saya percaya bahwa teman-teman adalah saudara Mas Ben, juga saudara saya. Amin. Saya tidak akan pernah merasa sendirian. Walaupun secara fisik Mas Ben gak ada, tapi semua temannya, semua sebagai saudara saya. Terima kasih sekali atas persaudaraan ini. Terima kasih sekali lagi. 4 hari yang lalu sebenarnya saya ditelepon oleh istri Mas Ben, yaitu Mbak Pauline Endang, yang minta tolong untuk beberapa hal yang mengenai komunikasi dengan rumah sakit dan lain sebagainya, karena kan beliau, Mbak Pauline, juga dirawat juga. Jadi dan saudaranya juga sebenarnya ada beberapa dokter, tapi ada yang di Surabaya, ada yang di London. Jadi akhirnya saya berkomunikasi dengan ponakan Mas Ben, dokter yang di London, di juga dan lainnya, termasuk akhirnya saya berkomunikasi beberapa hari terakhir ini dengan kepala yayasan pelayanan kesehatan, jadi Direktur Yankes di Rumah Sakit Fatmawati. Alhamdulillah beliau sangat berbaik hati, bisa menjelaskan semuanya secara detail kondisi Mas Ben dan keluarganya, dan maksudnya dengan Mbak Pauline Endang dan Ado.
Ya intinya saya cuma berusaha semampu saya berkomunikasi dengan saudara Mas Ben yang di luar kota dan dengan Mbak Endang dan khususnya dengan tim dokter di Rumah Sakit Fatmawati, dan memastikan, memohon untuk berikan layanan yang terbaik lah. Dan alhamdulillah mereka, tim dokter Rumah Sakit Fatmawati, benar-benar memberikan perhatian yang maksimal. Dan kalau sekarang akhirnya begini, ya kita semua percaya bahwa ini kehendak yang Maha Kuasa, kita ikhlaskan. Ben Leo itu kan, seperti saya tadi sampaikan, adalah wartawan pertama yang mewawancarai saya. Saya lulus SMA, terus terjun langsung ke dunia musik. Saya bilang saya hanya mau bermusik, dan tantangan lumayan kencang dari keluarga maupun dari lingkungan, karena dianggapnya musik tidak ada masa depan. Ya mereka semua sayang, jadi mengingatkan aku nggak salah gitu. Nah, tiba-tiba datanglah Mas Ben wawancara saya di majalah Gadis. Majalah Gadis itu kan dulu di zaman itu majalah yang top lah gitu ya. Mas Ben kan orang aktuil, jadi wartawan yang punya nama gitu ya. Tiba-tiba datang ke saya mau wawancara, saya dikasih 2 halaman gitu. Saya benar-benar tidak bisa melupakan. Disitulah saya merasakan ada turning point, bahwa yang tadinya ragu segala macam, saya langsung Mas Ben saja yakin gitu. Udah. Jadi saya amat berterima kasih dengan Mas Ben sejak itu. Dan sebenarnya setelah itu pun ternyata bukan terhadap saya aja, banyak musisi-musisi yang termasuk berhasil gitu ya, itu di awal-awalnya ada sentuhan Mas Ben. Jadi Mas Ben itu memberikan sentuhan pada banyak keberhasilan seniman, khususnya musisi, artis gitu ya. Dan hebatnya Mas Ben tuh nggak pernah mengingat-ingat apa yang dia tolong, apa yang dia buat untuk kebaikan yang lain gitu. Semangatnya selalu mempertemukan orang, jadi sahabat, yang konflik jadi damai, yang mau berkarir jadi lebih lancar. Habis itu dia sibuk dengan yang lain lagi, tantangan lain lagi, yaitu membahagiakan orang, membesarkan orang. Itu yang membuat saya respect sekali dengan sosok Mas Ben.